Halo sahabat bahasa semuanya, jumpa lagi dalam Duta Bahasa Bincang Bahasa bersama dengan Beta Elin Romkeni. Hari ini ketemu kedatangan salah satu narasumber yang spesial. Beliau adalah Ketua Forum Lingkar Pena Maluku, Bang Imran Chandra Henalu. Halo Bang, apa kabar? Halo, baik. Ya, ya Abang. Hari ini ketong mau bincang-bincang tentang literasi dan FLP sendiri. Menurut sebelum ketong masuk di literasi nih Bang, ketong mau tanya-tanya dulu tentang FLP. Ya, mungkin Abang bisa bagi cerita sedikit yang ketong di sini. FLP itu apa sih dan sebenarnya kegiatannya itu berupa apa saja? Oke, terima kasih teman-teman semua. Jadi FLP itu Forum Lingkar Pena, kepanjangannya ya, Forum Lingkar Pena. Kebetulan di Maluku itu namanya Forum Lingkar Pena Wilayah Maluku, ya, sesuai wilayah gitu. Kemudian Forum Lingkar Pena ini adalah satu organisasi kepenulisan terbesar di dunia kalau kita bilang, karena jaringannya bukan hanya jaringan Indonesia tapi sudah luar negeri. Gitu. Kemudian Forum Lingkar Pena ini sudah 20 tahun lebih ada berkiprah di Indonesia dan didirikan itu oleh orang-orang yang cukup luar biasa. Ya. Salah satunya itu pendirinya Helvitiana Rosa, Habibur Rahman El Shirazi, kemudian ada Asma Nadia, yang mungkin novel-novelnya sudah sampai ke tangan teman-teman semua ya mungkin. Dan cukup luar biasa, di Maluku sendiri dia masuk tahun 2017. Inisiatornya itu Bang Nasir Porisamahu. Beliau itu adalah salah satu pejuang literasi. Saat ini sudah bekerja ya. Beliau bekerja di MTS Maluku Tengah di sana, MTS 2 Maluku Tengah, dan beliau punya program-program literasi khususnya bersama dengan guru-guru dan sekolah di sana, siswa-siswa di sana gitu. Ya, itu sih. Ya. Oh iya, baik. Berarti FLP ini sangat luas ya jaringannya sebenarnya, Bang ya. Ya. Oke, Bang, kira-kira nih Bang, selaku Ketua Forum Lingkar Pena Maluku, pasti Abang itu sangat tertarik dan mencintai dunia literasi, khususnya literasi menulis ya Bang. Ya, apa sih sebenarnya membuat Abang tuh pertama kali jatuh cinta dengan dunia literasi menulis? Karena kan biasanya kalau ketong suka sesuatu pasti ketong pasti ada hal yang bikin ketong langsung jatuh cinta dengan akan ya. Mungkin Abang bisa cerita dengan ketong sedikit apa yang buat Abang sebenarnya jatuh cinta dengan literasi, dunia literasi. Oke. Jadi pertama kali beta jatuh cinta dengan literasi itu sebenarnya melalui puisi. Beta sudah sangat suka membaca ketika SD, dan itu buku-buku yang biasa ketong beli di pinggir-pinggir jalan, buku-buku apa cerita tentang horor-horor lah ya. Beta pernah beli buku itu. Kemudian pada satu kali ada beta di SD negeri 87, beta pindah, sekolah-sekolah pindah-pindah. Beta sekolah itu dari kampung, kemudian pindah ke ibu kota kabupaten, kemudian pindah lagi ke ibu kota provinsi. Dan di provinsi ini beta menemukan satu guru bahasa Indonesia yang paling mengapresiasi beta punya karya. Satu kali beliau memberikan satu tugas untuk mengarang, beta karang puisi tentang Patimura. Lalu beta bacakan di depan di podium gitu, di depan kelas. Lalu untuk kasih apresiasi yang luar biasa. Ini karya yang bagus gitu. Untuk tepuk tangan, suruh teman-teman tepuk tangan. Ini bikin sendiri. Ibu bilang ini nanti ibu simpan jadi kenang-kenangan. Beliau sekarang sudah meninggal. Jadi beta masih ingat beliau itu salah satu guru yang luar biasa di SD negeri 87. Beta pun sekolah di Air Kuning. Gitu. Oh iya, berarti dari situ ya Bang. Berarti karena pertama kali mencoba langsung diberikan apresiasi yang positif, akhirnya mulai menekuni dan mencintai, khususnya dalam bidang puisi ya Bang ya. Selaku Ketua FLP juga, Abang selain sebagai aktivis dalam kegiatan-kegiatan literasi, Abang juga pasti adalah orang yang sangat amat memperhatikan dunia perkembangan literasi. Nah, Bang, menurut Abang ini dunia literasi di Maluku itu seperti apa? Maksudnya keadaannya sekarang apakah baik ataukah
masih kurang atau gimana? Ya. Kalau menurut data data nasional, Maluku itu masuk terendah, masih terendah literasinya. Dulu sangat rendah ya. Ketemu di posisi ketiga terbawah. Nah, sekarang kita sudah meranjak naik, tapi masih cukup rendah ya indeksnya gitu. Beta melihat bahwa dunia literasi ini mulai bertumbuh di Maluku. Beberapa kali beta melakukan perjalanan, bawa buku ke beberapa rumah baca. Ada anak-anak yang punya semangat atau orang-orang yang punya semangat untuk membangun literasi daerah, terutama di Buru, di SBB, di Maluku Tengah. Paling luar biasa tuh di Buru. Di Buru itu pedalaman namanya Wanamba Baru. Ada satu daerah namanya Rumah Ilmu. Dong bikin Rumah Ilmu. Rumah Ilmu itu adalah satu rumah baca yang mengajar anak-anak sekaligus ibu-ibu. Karena di pedalaman Buru itu masih banyak yang beta rasa masih buta aksara, bahkan ibu-ibunya belum tahu membaca dan menulis. Dia ajarkan. Beliau itu salah satu orang dari Makassar. Kebetulan Rumah Ilmu itu adalah salah satu mitra kita juga, FLP Forum Lingkar Pena. Kita sudah mengirim buku ke sana, sudah menjanjikan untuk hadir ke sana, tapi karena pandemi memisahkan kita begitu ya. Ya berarti sudah ada peningkatan ya Bang ya dengan kondisi literasi di Maluku. Ya Bang, berbicara tentang peningkatan nih Bang, mungkin kalau beta berpendapat mungkin ini juga penyebabnya, salah satu faktornya adalah karena perkembangan media sosial mungkin ya Bang ya. Beta sempat follow Instagramnya FLP. Ya, FLP itu kegiatan-kegiatannya biasa dipublish di media sosial gitu. Menurut Abang, apakah peran dari sosial media ini berdampak bagus untuk dunia literasi? Maksudnya mengingat bukan saja positifnya tapi juga ada negatifnya Bang ya. Misalnya karya-karya dari penggiat-penggiat literasi itu banyak yang diplagiasi dan lain sebagainya. Menurut Abang bagaimana sih perjalanan berdampingan antara literasi dan juga media sosial? Jadi memang ya dua dampak itu yang muncul kalau kita bicara dunia literasi dan dunia literasi digital. Dua dampak ini sebenarnya tergantung penggunanya, orang yang menggunakan. Kalau orang yang menggunakan itu adalah menggunakan media sosial secara bijak, maka dia akan menggunakan media sosial secara baik. Jadi begini, kalau katong selaku orang yang ada di dunia literasi, katong senang sekali menggunakan media untuk kemudian mempublikasikan itu, supaya orang juga melihat, mengetahui dan sebagainya. Sangat mendukung sekali sebenarnya media sosial bagi katong penggiat literasi, terutama Forum Lingkar Pena dan juga teman-teman yang lainnya. Jadi selain itu teman-teman juga sebenarnya bisa memanfaatkan media sosial itu untuk hal-hal mencari referensi, kemudian bisa membaca buku ya di situ, atau melihat resensi-resensi buku dari orang-orang terkenal, bisa tergantung orang yang memanfaatkan akan sebenarnya ya. Jadi kalau katong selaku pegiat literasi, katong rasa ini baik sekali katong bisa memanfaatkan untuk orang mengenal apa itu literasi, kemudian bagaimana pergerakan literasi katong di lapangan. Terus ada nih daerah-daerah yang kurang mampu, ada daerah-daerah yang memang belum terjamah literasinya gitu. Itu sih yang membantu katong. Kalau sisi negatifnya ya memang konsumsi media sosial ini para katong pun adik-adik yang kemudian yang dikontrol penggunaan media sosialnya, dia akan menggunakan media sosial itu untuk hal-hal yang baik. Dan itu menurut beta peran orang tua dan peran rumah baca atau rumah belajar atau ruang-ruang literasi itu penting untuk membina adik-adik itu. Iya ya Bang ya, berarti tidak terlepas dari pada kontrol sosial di sekeliling mereka sendiri ya Bang ya. Harus. Ya Bang, katong kembali lagi dengan FLP nih Bang. Dalam waktu dekat ini kira-kira ada kegiatan FLP apa atau kegiatan rutin apa yang dijalankan oleh FLP sekarang ini, FLP Maluku? Iya, oke. Terima kasih. Beta sedikit jelaskan dulu ya, FLP punya program-program yang sudah jalan gitu. Katong dulu punya program sekolah literasi pulau di Banda dengan teman-teman. Salah satunya katong mantan dubes juga ya, beliau terlibat juga dalam katong punya soan ke Banda, waktu katong ke Banda. Kemudian katong punya program-program bedah buku pribadi internal dengan teman-teman. Katong biasa bedah
novel, beda sastra, ada juga pernah sekali beda jurnal, beberapa jurnal. Kita punya program-program bawa buku. Jadi kita menyambung buku-buku yang sudah ada dari teman-teman yang didonasikan ke kita bawa ke beberapa rumah baca yang menjadi mitra. Atau sudah punya 3 mitra ya di luar, satu di Lapak Baca Gempa punyanya Bang Nasir, kemudian ada Lapak Baca salah satu rumah baca di Patania, Dusun Patania, kemudian ada di Rumah Ilmu. Nah, kita sudah sowan ke sana, kita sudah kasih buku-buku beberapa kali, dan beberapa minggu yang lalu kita baru pulang dari Patania bawa buku juga di sana. Nah, kalau untuk program-program kemarin juga kita baru habis program sama Duta Baca Nasional. Beliau berjumpa dengan kita Forum Lingkar Pena Wilayah Maluku dan beberapa komunitas untuk mendiskusikan tentang bagaimana komunitas menumbuhkan literasi. Dan juga beliau memberikan pengetahuan juga tentang bagaimana menulis karya tulisan. Dan di waktu dekat ini kita punya beberapa program, salah satunya ada kerjasama dengan salah satu toko juga ya, untuk membuat lomba esai, kemudian lomba TikTok dan juga lomba video untuk kemudian meramaikan kemerdekaan. Nah, itu namanya kita kasih tema besarnya itu adalah Merdeka dari Pulau. Kemudian untuk selanjutnya kita ada lagi proses untuk menuju ke pelantikan, karena saya baru dipilih 2 minggu ya. Saya baru dipilih 2 minggu yang lalu ya. Jadi saya langsung bergerak gitu. Karena walaupun belum dilantik, tapi saya pikir ya FLP harus hidup kembali, harus tumbuh, harus berkembang. Dan apa sih pentingnya sebuah legalitas formal dalam bentuk tanda tangan? Karena kerja literasi itu yang perlu itu juga. Yang perlu adalah bagaimana katong mengabdi, katong langsung bergerak gitu. Itu sih dalam waktu dekat. Wow, berarti luar biasa sekali ya, maksudnya pergerakan LVP Maluku. Kita rasa bahwa LVP Maluku ini merupakan satu komunitas yang sangat menarik ya Bang ya. Ini mungkin beta rasa bahwa teman-teman sahabat bahasa di luar sana mungkin ada yang ingin tertarik nih untuk bergabung bersama dengan FLP Maluku setelah mendengar penjelasan dari Abang tadi. Kira-kira untuk menjadi anggota FLP Maluku nih harus punya syarat tertentu atau gimana nih Bang untuk masuk dengan FLP Maluku? Jadi masuk FLP Maluku itu memang tidak gampang ya. Kita punya proses di mana kita melakukan pelatihan anggota muda. Jadi ada tingkatan-tingkatan di FLP. Ada anggota muda, anggota menengah, dan anggota tinggi ya. Kalau anggota anggota muda itu biasanya dia ketika habis pelatihan dasar sebelum pelatihan dasar juga kita bikin seleksi. Seleksinya itu banyak, dari mulai seleksi wawancara, kemudian penulisan esai, kemudian seleksi berkas juga, dan pada akhirnya dia akan ikut pelatihan. Pelatihan itu yang kemudian dia kukuhkan sebagai anggota muda. Kemudian berjalan proses, dia punya karya-karya, dia punya buku, naskahnya sudah diterbitkan secara punya ISBN. Nah, itu nanti dia dinaikkan anggotanya menjadi anggota menengah. Nah, dari situ mungkin dia berkarya terus, dia punya karya lebih dari 20 atau sebagainya, itu bisa dinaikkan jadi anggota tinggi. Dan punya jenjang itu, kita pakai jenjang-jenjang itu. Nah, karena memang dari pusat punya ADRT-nya begitu ya, kita harus ikut itu. Dan aturan-aturannya, teman-teman siapa saja bisa bergerak di FLP, siapa saja, dia agama apa dan sebagainya, tapi dia punya karya apa. Karena FLP punya tagline itu adalah berkarya, berbakti, berarti. Selama dia punya 3 hal itu dalam dirinya, berkarya, berbakti, berarti, maka dia bisa masuk jadi anggota FLP. Wow, luar biasa sekali ya sahabat bahasa semuanya. Jadi untuk menjadi seorang anggota FLP di Indonesia maupun khususnya di Provinsi Maluku itu benar-benar disaring ya Bang ya. Jadi memang kalau teman-teman sahabat bahasa ada yang ingin masuk sebagai anggota FLP, kalau seandainya terpilih berarti yang benar-benar memiliki kualitas dan juga loyalitas terhadap dunia literasi ya Bang ya. Wow, luar biasa sekali ya sahabat bahasa perbincangan kita dengan Bang Chandra hari ini. Bang, sekali lagi terima kasih ya Bang ya. Sayang sekali Katong sudah harus berpisah karena
beta yakin bahwa masih banyak yang ingin katong bahas, tapi karena katong harus berpisah, jadi mungkin nanti pada kesempatan berikutnya katong akan berjumpa kembali dengan Bang Chandra. Ya Bang, terima kasih sekali lagi untuk sudah hadir bersama-sama dengan katong di Duta Bahasa Bincang Bahasa hari ini. Teman-teman, sampai baku dapat lagi di Duta Bahasa Bincang Bahasa selanjutnya. Salam literasi.